wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Mohon maaf sebelumnya, suara saya jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Rifan dari Kota Malang yang pada malam hari ini insya Allah akan membawakan mengatur jalannya kajian Zoom rutin yang biasa dilaksanakan oleh grup Riyadhah yang diasuh oleh Pak Busro sebagai CDMR dari Mojokerto, kemudian didampingi dengan CDMR yang lain, ada Pak Iman dari Bogor, ada Pak Mas Nur dari Pekanbaru, kemudian ada juga Pak Agus Fitriawan, ada Bu Peti dari Garut, ya. Kemudian ada Kang Griji dari Soreang. Yang saya hormati, yang kami muliakan, Kang Muas. Ya. Biasanya ngetrennya di singkat Kamus gitu ya. Saya beberapa kali mengikuti kajiannya beliau. Alhamdulillah materinya dahsyat, luar biasa. Sebagai bahan kajian malam hari ini, yaitu sharing with Kamus. Ya. Sharing with Kamus. Jadi kita bincang-bincang santai, sharing-sharing. Ya. Insya Allah beberapa kali kita sharing itu luar biasa, ya. Menggali materinya luar biasa, kemudian peserta-pesertanya juga dapat feedback, dapat itu juga luar biasa. Bapak Ibu peserta Zoom, sebelum kita mulai, kita berbuka dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada Nabi Muhammad sebagai junjungan kita, sebagai Rasul kita yang membawa ajaran Islam kepada kita, beserta kepada keluarga dan para sahabatnya setia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita bacakan surat Al-Fatihah kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, khususnya kepada Pak Nasrullah yang telah meramu ilmu magnet rezeki, dan dengan ilmu magnet rezeki kita bisa bertemu di kajian malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian pada semua anggota grup Riyadhah yang saat ini mengikuti Zoom ataupun yang belum bisa mengikuti pada malam hari ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan, memberikan kemuliaan kepada kita semua, bisa melakukan riyadhah, bisa menuntut kajian, menuntut ilmu pada kajian malam hari ini. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berikutnya penyampaian sharing oleh Kang Mus, Kang Muas atau Kamus. Beliau adalah seorang stand-up dari Bandung ya. Saya dapat informasi kalau Kang Mus ini TFT-nya angkatan 3 gitu. Iya, betul Pak. Ya, di awal-awal yang apa namanya itu babat alas kalau bahasa Jawanya, babat alas untuk ilmu MR ya, Masya Allah luar biasa. Jadi mungkin sharing beliau ini bisa menjadi motivasi kita untuk terus mengamalkan ilmu magnet rezeki dimanapun kita berada. Mungkin begitu. Baik, saya persilahkan kamu untuk menyampaikan sharingnya pada malam hari ini. Monggo, silakan. Baik, syukron. Masya Allah, dahsyat sekali ya ininya. Insya Allah boleh tahu kalau di grup Zoom Riyadhah apa sih berapa di grupnya berapa banyak tuh biasanya satu grupnya? Satu grupnya untuk yang saat ini 126, Pak. Masya Allah, keren, dahsyat. Alhamdulillah. Ini Riyadhah ke grup ke-8 ini, berada ke-8 yang di sore. Oh, udah ke-8 ya, keren. Masya Allah. Baik ya. Tapi Kita mohon maaf, gimana Pak Busro? mohon maaf, dari 130 itu biasanya yang ikut Zoom itu tidak lebih dari 20 orang. Yang lain dengan HP mereka. Iya. Alhamdulillah Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Dalam Riyadhah itu nggak perlu banyak-banyak. Yang penting satu orang mengamalkan berarti jariah buat teman-teman yang membuat kolamnya gitu. Amin. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekarang sudah ada 8 ya, 8 partisipan, alhamdulillah ya. Artinya begini, insya Allah berapapun jumlahnya saya biasa Pak. Jadi dari dulu, kalau dulu itu malah cuman ya nggak banyak lah gitu ya, tapi ya nggak apa-apa. Tapi dari yang nggak banyak itu justru disitulah yang berkahnya gitu. Jadi kalau saya nggak ngelihat dari jumlah tapi dilihat dari kualitas gitu ya. Insya Allah yang hadir pada malam ini saya doakan juga Bapak Ibu semuanya mendapatkan rezeki yang berlimpah, Allah berikan kemudahan setiap apapun langkah yang dijalaninya. Khususnya pada malam ini yang ikut kajian pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala setelah apa dari waktunya yang dikeluarkan, yang diluangkan, tenaga gitu ya, pulsanya, insya Allah Allah ganti semuanya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada malam ini memang kalau saya selalu tagline saya adalah sharing ya, sharing with Kamus. Jadi selalu tagline-nya kalau kajian sharing with Kamus. Jadi kalau ditanya apa judulnya, kalau nggak saya nggak dikasih judul, berarti judul saya adalah sharing with Kamus gitu ya. Supaya memudahkan saya saja sih sebetulnya. Jadi saya nggak terlalu dengan satu judul, tapi insya Allah ada materi-materi yang sangat luar biasa nanti akan saya sampaikan. Jadi insya Allah lebih banyak kita sharing ya, kita diskusi karena itu lebih membuka pemahaman gitu. Insya Allah, dan saya pun dulu belajar magnet rezeki ini bukan dari ya salah satunya adalah mendengarkan audio dan
apa sih, membaca buku juga nggak terlalu. Saya bukan orang yang suka membaca, tapi lebih suka dengan listening gitu ya, dengan mendengar dan memperhatikan gitu, dengan visual. Nah, mungkin dari teman-teman di sini juga mungkin banyak juga yang sukanya seperti itu. Makanya saya banyak belajarnya itu magnet rezeki dengan cara bertanya. Jadi bertanya pada guru langsung. Waktu itu kebetulan memang saya diberi kesempatan juga ya, artinya lebih banyak intens dengan guru kita Pak Nasrullah gitu ya, untuk berkomunikasi. Dan alhamdulillah dengan cara itu saya banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmunya gitu ya, alhamdulillah. Nah dari ilmu-ilmu itu eh, ya akhirnya saya menerapkan polanya adalah pola dengan cara tanya jawab, karena yang menurut saya itu lebih efektif ya. Baik, alhamdulillah ya. Insya Allah, jadi ada beberapa materi yang akan saya sampaikan singkat, tapi nanti insya Allah lebih banyaknya discuss kita semuanya. Insya Allah ya. Saya ucapkan selamat datang Pak Sofian. Ini banyaknya CTMR ya, ada Pak Samsudin di Ponorogo nih, CTMR juga. Semuanya nih ya, Pak Beni Tasikmalaya CTMR juga ya, Bu Cindy. Salah ya, nggak apa-apa ya, mau September mau apa, sama sama artinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji ilmu ini lebih dalam, lebih intensif gitu ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih ini kepada Pak Busro nih sebagai pemerkasa dari grup Riadoh ini ya, insya Allah mudah-mudahan Pak Busro selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah, Amin. dan mendapatkan jariah dari setiap apa yang dikeluarkan untuk membuat grup yang insya Allah Allah ridhoi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, singkat ya. Jadi kita awali dulu karena saya mengawalinya begini, Bapak Ibu. Saya harus menanamkan suatu keyakinan kepada Bapak Ibu semuanya tentang keajaiban. Kenapa harus saya tanamkan tentang keajaiban ini kepada Bapak Ibu semuanya? Karena ini sangat penting. Kunci dari awal untuk mempelajari ilmu magnet rezeki lebih dalam adalah dengan cara kita harus meyakini dulu yang namanya keajaiban. Kalau dulu itu untuk menjadi TFT, masuk tes TFT itu syaratnya cuma dua, Pak. Syaratnya yang pertama adalah sudah mengikuti camp offline, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sudah memiliki minimal 7 keajaiban dalam kehidupannya. Gitu. Sangat sederhana sekali. Gitu. Jadi artinya apa? Kenapa keajaiban menjadi suatu kunci untuk bahwa kita harus harus banyak mempelajari meyakini itu, karena memang disitulah kalau kita sendiri tidak yakin dengan keajaiban, maka apapun yang kita pelajarin nonsen, karena ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu keajaiban, berbicara tentang keajaiban, subjeknya jelas gitu, tentang keajaiban, bukan tentang yang lain-lain. Jadi orang yang belajar magnet rezeki adalah orang-orang yang ingin mendapatkan keajaiban. Itu udah jelas ya, udah jelas. Jadi siapapun, mau yang baru, mau yang lama, mau CTMR ataupun siapapun, mempelajari ilmu magnet rezeki adalah mempelajari ilmu keajaiban. Maka dari awal sudah disebutkan, dari awal apa itu magnet rezeki gitu kan. Kalau ditanya magnet rezeki itu apa sih gitu kan, ada yang bilang duduk diam rezeki datang. Ada yang bilang apalagi ya, tagline-nya itu ya, ilmu dan lain sebagainya, ilmu keajaiban. Tapi selalu berbicara tentang keajaiban adalah berbicara tentang surat Ali Imran ayat ke-37 ya. Itu udah jelas. Jadi berbicara tentang keajaiban di mana rezeki diawali oleh dengan yang namanya surat Ali Imran ayat ke-37 ya. Potongannya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Fakultus maaf. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laka hadza. Gitu kan. Dan seterusnya. Ya artinya
di sini menceritakan tentang yang namanya keajaiban, sebuah keajaiban yang di luar nalar manusia. Jadi tatkala Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, terdapat yang namanya hidangan, ya kan? Lalu Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Gitu. "Dari mana kamu dapatkan rezeki ini?" Ya, Maryam menjawab, "Min indillah, hadza min indillah," bahwa ini datang dari Allah. Inna Allah yarzuqu may yasha, bahwa sesungguhnya Allah memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Kan? Nah, ada poin penting di sini. Poin penting apa gitu ya? Ada poin pentingnya bahwa keajaiban itu pasti ada. Insya Allah semuanya di sini yakin ya akan keajaiban yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan insya Allah semuanya yakin semuanya di sini tuh tentang keajaiban. Mungkin ada yang kalau CTMR sih mungkin ya nggak perlu disebut lagi ya, pasti yakin ya. Cuman ya yang belum CTMR ataupun yang baru mengenal ilmu magnet rezeki masih bertanya-tanya yakin atau enggak nih dengan keajaiban. Harus kita pertanyakan terlebih dahulu. Gitu. Boleh nanti di chatnya dilihat apakah yakin saya apa tentang keajaiban gitu kan. Silakan di chatnya untuk yakin ya Pak Beni ya. Yakin, oke. Insyaallah ya. Jadi karena keyakinan ini kuncinya, kunci dari keajaiban. Bagaimana kita mau mendapatkan keajaiban dari Allah kalau kita nggak yakin tentang keajaiban? Dicontohkan dalam surat Ali Imran ini ayat ke-37 tatkala Zakaria masuk ke mihrabnya gitu kan. Nah, di situ ada poin penting yang saya akan garis bawahi yang akan menjadi tagline dari kajian malam ini gitu. Yang pertama adalah bukan ceritanya, keajaibannya, tapi hada min indillah, innallaha yarzuqu may yasha, gitu kan. Bahwa sesungguhnya Allah memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, dari orang yang dikehendaki ini akan muncul pertanyaan. Siapa sih orang yang dikehendaki Allah ini? Gitu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah ini gitu. Jangan-jangan selama ini ada orang yang belum dapat keajaiban bilang, oh saya berarti belum dikehendaki, ataupun yang sudah dapat ini keajaiban dikehendaki. Makanya jelas-jelas orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ada pertanyaan, siapa orang yang dikehendaki? Ada nggak perasaan Bapak dalam ayat tersebut mengkaji, loh kok kalau kisahnya sih sederhana sebetulnya, ya Nabi gitu kan dapat keajaiban, tapi Allah enggak. Maria berkata bahwa Allah akan memberikan kepada orang yang dikehendaki. Nah itu yang jadi pertanyaannya adalah orang-orang yang dikehendaki. Maka menjadi pertanyaan pada diri kita, apakah kita ini dikehendaki oleh Allah dan bagaimana cara Allah itu menghendaki kepada kita untuk Allah memberikan keajaiban kepada kita. Itu poin pentingnya dan itu harus mendapatkan jawabannya. Ternyata setelah sekian lama saya mempelajari ilmu magnet rezeki baru ketemu jawabannya kemarin pas saat yang namanya Al-Kahfian Jumat kemarin. Gitu. Jadi mungkin bisa ada teman-teman yang tahu jawabannya silahkan apa di chat teman-teman, apa sih jawabannya yang dikehendaki Allah itu seperti apa sih gitu. Boleh di chat, silakan apa aja sebutkan orang yang dikehendaki Allah itu apa sih sebetulnya. Saya menemukan jawabannya pada ikut Al-Kahfian Jumat kemarin gitu dari Pak Nasrullah jawabannya. Monggo silakan Bapak untuk jawab, Bapak Ibu semuanya. Kita proaktif aja ya supaya interaksinya lebih nyaman gitu ya. Silakan jawab aja apa aja, nggak apa-apa gitu. Atau belum pertanyaannya nih belum pas gitu ya, atau gimana? Udah pas belum nih pertanyaan saya? Orang seperti apakah yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan keajaiban? Nah, boleh
di chat gitu ya. Jadi saya belajar ilmu magnet rezeki dari sekian lama, ininya ketemu jawabannya baru kemarin, kebayang ya. Jadi udah sekian lama saya mempelajari ilmu magnet rezeki. Pak Busro, takwa, oke, siap. Takwa, mantap, betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oh, Ibu Neng, Bu Neng Hani, orang yang taat, sabar, takwa, dan ikhlas. Oke, mantap, lebih lengkap. Ada lagi yang lain? Silahkan. Pak Imam boleh, Pak Rifan boleh jawab di chatnya. Biar kita interaksi aja, nggak apa-apa. Supaya lebih nyaman, komunikasinya lebih dua arah untuk ininya. Silahkan. Siapa sih sebetulnya orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan keajaiban? Tuh. Silahkan. Ada lagi? Masa segini aja sih? Dari 1, 2, 3. Pak Sofian mungkin mau jawab, silahkan. Pak Asam, silahkan Pak Asam. Pak Asam bakar sate terus nih kayaknya nih. Lagi bakar sate Pak Samnya, Pak. Iya, betul Pak. Lagi bakar sate nih, jangan-jangan nih ya. Bu Irma, yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, takwa juga ya. Ini definisi dari takwa. Ini orang yang terpilih. Ya, orang terpilih itu orang yang seperti apa? Gitu loh. Jawabannya. Kemarin pada ikut Al-Kahfi kan? Insya Allah ya, pada ikut Al-Kahfi ya. Gitu. Sama Pak Nasrullah. Ada lagi? Nggak ada? Pak Imam nggak jawab nih, Pak Imam. Pak Imam nggak jawab. Ayo dong jawab. Kebetulan saya kemarin nggak karena pagi-pagi Nggak harus apa-apa. Nggak ikut juga nggak pagi-pagi apa-apa. harus ke kantor, jadi belum ikut kajian apa Oh, Al-Kahfi. Al-Kahfinya. Nggak apa-apa. Nggak usah terpacu pada Al-Kahfi. Jadi di sini bukan benar atau nggak benar ya. Jadi ini bebas saja. Orang yang yakin dan percaya terhadap keajaiban itu sendiri. Oke, Pak Sofyan ya. Mantap ini. Ada lagi yang lain? Ya. Oke ya, kalau nggak ada, jawabannya sederhana. Yaitu adalah orang yang caper. Orang yang caper. Cari perhatian. Oh, Ya. Orang yang cari perhatian. Itulah jawabannya. Cari perhatian kepada siapa? Tentunya kepada Allah, bukan kepada manusia, kepada makhluk, tapi kepada cari perhatian kepada Allah. Karena ini grup Riyadhah, maka ini sangat erat kaitannya dengan grup Riyadhah ini, gitu. Ya, cari perhatian Allah. Lah sekarang logikanya sederhana sebetulnya. Ya, kita di suatu perusahaan kita mau yang namanya up level, ya, up level dan lain sebagainya. Tentu apa yang harus kita lakukan? Tentu kita caper dong, cari perhatian atasan kita dengan kerja lebih sungguh-sungguh, datang atau pagi-pagi lebih pagi gitu kan, pulangnya lebih malam lagi, nggak perlu minta tambahan gaji dan lain sebagainya. Pokoknya cari perhatian apapun. Akhirnya sehingga bosnya terenyuh. Bosnya terenyuh, oh ini orang kok baik banget, oh ini kok orang rajin banget, oh ini kok orang ini banget. Begitupun kita, makhluknya. Ternyata selama ini, sudahkah kita menjadi capek di depan Allah, di mata Allah? Gitu. Oke, kita selalu melaksanakan aktivitas-aktivitas keagamaan, sholat gitu ya, tahajud. Tapi adakah sesuatu yang membuat kita mencuri perhatian Allah? Gitu. Sehingga Allah tuh dari sekian makhluknya, kitalah yang menjadi perhatian Allah. Kan keren kayak gitu. Keren apa keren? Menjadi perhatian Allah. keren banget. Ya kan? Cukup sederhana. Cari perhatian. Gitu. Capernya kepada apa? Kepada Allah.
Nah, mungkin Bapak Ibu mohon izin ya, mohon izin. Ini kan di grup Riado. Di grup Riado itu mungkin saya sedikit ada gambaran aja mungkin ya. Di grup Riado itu ada yang namanya Riado harian, gitu kan? Riado harian yang dilakukan oleh teman-teman member. Misalnya puasa Senin Kemis checklist gitu kan, atau tahajud checklist, atau apalagi zikir al-malikul udah sekian checklist, istighfar sekian checklist. Nah itu kan riado harian yang membuat caper sebetulnya, ya kan? Riado harian yang membuat caper maksudnya kepada Allah gitu. Cuman mungkin kalau untuk usia-usia di atas mungkin di atas 40 ya, di atas 40 mungkin cukup dengan pertanyaannya adalah apakah teman-teman sekedar mengingatkan apakah Bapak Ibu sudah menjalankan riado harian kita ini gitu. Nggak perlu juga harus ini karena akan larinya kepada ria tipis sekali. Nanti orang akan checklistnya itu nggak enak nih saya nanti Pak Imam negor saya nih katanya. Wah Pak Busro nanti iniin saya lagi katanya kan gitu kan jadi nggak bagus juga ya. Jadi kita capernya kepada Allah bukan caper kepada manusia gitu. Bukannya nggak bagus juga checklist, cuman artinya itu udah untuk usia di bawah 40 di atas 40 itu udah lewat gitu ya. Di atas 40 untuk checklist-checklistan itu udah lewat gitu. Jadi kalau untuk tahap-tahap pembelajaran itu is okay gitu ya. Karena apa? Karena eh, kecenderungan itu mohon izin kecenderungan untuk sedikit cari perhatian ke manusianya ada. Nah itu hati-hati. Begitu eh, capernya kepada manusia, maka gugur semuanya, gugur semuanya. Itu yang bahayanya gitu. Semua amalan yang kita upayakan apapun, begitu kita capernya kepada manusia, gitu, ada sedikit aja, senoktah gitu ya, atau sebiji sawi aja, kita ada, ah, nanti Pak Imam nggak ini lagi ke saya, atau jangan-jangan nih Pak Busro nggak nge-WA saya lagi, udah selesai urusan, gitu ya, udah nggak akan terjadi apa-apa lagi. Apa yang kita upayakan, ya artinya belum bermanfaat gitu loh gitu kan sayang sekali sangat sayang. Alangkah lebih eh, apa sih lebih elegan lah kalau lebih ininya ya mungkin cukup ditanyakan apakah kita hanya sekedar mengingatkan teman-teman Bapak Ibu sudah eh, memuliakan tetangganya anak-anaknya Insya Allah sudah ya gitu kan artinya eh, lebih ini dan mereka pun akan merasa oh ya ini ini caper ini nggak main-main Bapak Ibu bukan bukan kata-kata yang simple gitu ternyata cari perhatian Allah itu ya memerlukan effort memerlukan riado yang telah dijalankan oleh grup ini gitu jadi riadohnya seperti misalnya tapi biasanya kalau cari perhatian itu nggak banyak yang dilakukan gitu. Nah itu yang jadi suka kadang-kadang jadi apa sih eh, kadang-kadang ya orang yang namanya manusia pengennya semuanya dijalanin. Ibaratnya kalau kita beli handphone itu pengen kameranya bagus, memorinya paling gede gitu ya. Wah pokoknya segalanya itu standar bahasa kita gitu ya. Pengennya all in include gitu ya. Nggak spesifikasi. Akhirnya barang tersebut terlihat biasa-biasa saja dan umum. Beda dengan suatu barang yang memiliki spesifikasi tertentu dan akhirnya menjadi perhatian tertentu. Nah, itu kan berbeda kan? Hmm, Itu sangat berbeda. Nah, setelah misalnya riadoh-riadoh itu yang artinya kewajiban-kewajiban rutinitas ibadah yang biasanya kita jalankan, itu biasa kita lakukan, coba cari satu riadoh yang membuat Allah memperhatikan kita gitu yang
Yang kata Maryam tadi, gitu. Yang kata Maryam tadi, gitu. Cari banyak sekali, misalnya kan banyak sekali. Mendawamkan misalnya zikir yang udah wajib, yang bukan wajib, yang disunahkan Rasul, zikir 70 kali dalam sehari gitu ya, minimal gitu kan. Itu aja selama 1 tahun, kan. Nggak pernah lepas gitu. Cukup sebetulnya, nggak usah banyak-banyak. Ataupun daripada besok ini, besoknya lagi, nggak lagi. Besoknya ini, besoknya nggak lagi. Akhirnya nggak dapat tuh perhatian kita tuh. Kita kan judulnya kita lagi mencari perhatian Allah. Ya, lakukan aktivitas yang rutinitas, yang kontinuitas gitu loh maksudnya. Sehingga aktivitas riadah itu masuk ke dalam relung jiwa kita dan menjadi bagian kehidupan kita. Begitu kita tidak melakukannya dalam 1 hari, itu ada perasaan nggak nyaman. Ibarat kita sholat lah ya, sholat wajib. 1 kali aja kita nggak sholat wajib, kan nggak nyaman. Ataupun sholat sunnah, sekali aja kita nggak. Nah, itu artinya aktivitas yang sudah kita lakukan, gitu, yang biasa kita lakukan, terus kita tidak lakukan, itu ada perasaan tidak nyaman. Nah, lakukan seperti itu. Dan itulah yang akan mendapatkan perhatian dari Allah. Itu sederhana sebetulnya ilmunya ya. Jadi konsepnya sangat sangat simpel kok gitu. Saya baru nggak pas Al-Kahfiyah, Pak Mas bilang, cepat, ayo dong capai kepada Allah. Ini ternyata jawaban dari ayat Maryam yang selama ini saya saya selalu sampaikan, gitu ya. Ada lagi hanya bi indillah, innallaha yarzuqu man yasha. Bahwa sesungguhnya Allah menginginkan kepada siapa yang diinginkannya. Saya nanya, yang diinginkan Allah, saya itu sudah diinginkan Allah atau belum? Yang diinginkan Allah itu yang seperti apa sih? Gitu kan? Saya masih nanya itu dari dulu. Ternyata jawabannya baru sekarang. Kata Pak Nas, caper aja, cari perhatian Allah. Masya Allah, subhanallah. Ya, luar biasa sekali. Cuma seperti itu. Caranya bagaimana? Ya sederhana, caranya. Lakukan riadoh yang istimewa. Banyak sekali Bapak Ibu bisa melakukan riadoh istimewa. Enggak perlu terfokus pada satu waktu, tempat tertentu. Enggak perlu. Gitu ya. Ibu-ibu sambil masak, setiap masakannya harus diisi dengan istighfar, gitu kan? Masak, astagfirullahaladzim, gitu. Bapak-bapak sambil naik motor ataupun nyetir, Pak Sam sambil geber satenya gitu ya, sambil ininya Al-Malikul Haq gitu ya. La ilah. Begitu Pak Anas pas geber ini enggak Al-Malikul Haq, itu asal peranya, kecuali kalau ada yang nanya, kalau ada yang nyala, ya jangan juga Al-Malikul Haq gitu ya. Tapi pas saat geber lagi santai gitu ya, Masya Allah. Sampai pokoknya kita tidak melakukan itu nggak nyaman. Ada perasaan tidak nyaman. Waktunya berapa lama? Wallahu alam. Gitu. Konteksnya bahwa kita melakukan itu sampai maaf izin. Konteksnya sampai ya perasaan kita kalau kita tidak melakukan itu ya tidak nyaman. Mungkin Bapak Ibu semuanya udah pernah melakukan suatu riadoh dan saat kala Bapak Ibu tidak melakukan itu ada perasaan kok ada yang kurang nih dalam itu. Sudah belum? Atau atau belum? Atau sudah? Boleh di chat ya. Sudah, Chatnya sudah ya. Sudah. Sudah Pak Imam ya. Apa Pak Imam yang biasa dilakukan? Kalau nggak ngelakukan itu nggak nyaman gitu loh. Ngaji 4 surat. Masya Allah. Yasin, Al-Rahman, biasa yang dulu-dulu. Oke, Gitu kan. Masya Nah, itu Allah. kalau itu tidak dilakukan, ada perasaan nggak enak. Gitu. Nggak Itu nyaman itu. contoh. Oke, Masya Allah. Nah, jadi seperti itu betul. Jadi
aktivitas sehari-hari kita yang kita biasa lakukan, yang sudah, nah itu artinya udah masuk tuh ke dalam dada, ke dalam jiwa kita. Kita benar-benar menjiwai itu, udah menyatu tuh. Alhamdulillah kalau saya setiap naik motor, kalau nggak zikir al-malikul, seperti ada yang kurang, Masya Allah, Pak Sofian ya. Ya, nah itu seperti itu. Artinya udah menjiwai gitu, udah menjiwai. Nah itu harus riado itu harus kita lakukan gitu. Sehingga itu yang akan mencari perhatian yang kita caper kepada Allah itu memperhatikan kita gitu. Itu ternyata cari perhatian sederhana ya, simple ya. Ya, ya ini maka dari situ setelah itu maka keajaiban akan datang seperti yang keajaiban terjadi pada Maryam. Begitu Bapak Ibu ya. Udah 40 menit. Jadi berapa menit udah? Alhamdulillah hampir 30 menit ya, gak kerasa. Jadi kajiannya simple, sederhana, singkat. Ya mudah-mudahan ini menjadi apa? Bagian pengisi kita gitu ya untuk mengkaji satu ilmu yang lebih dari ilmu magnet rezeki gitu ya. Mungkin nggak ada kalau di trading belum di mana ya. Jadi kalau saya tipikalnya begitu ya, tipikalnya dari ilmu magnet rezeki coba saya serap dan saya temukan kalau ada pertanyaan ini apa nih jawabannya gitu ya. Apa jawaban dari sini gitu ya. Nah, insya Allah pasti ada jawab. Makanya kalau yang namanya apa sih riset berkali-kali itu sebetulnya lagi mencari yang namanya jawaban-jawaban sesuatu dari ilmu magnet rezeki yang belum terjawab gitu. Dan biasanya terjawab saat riset gitu. Oh ini nih ada yang lain gitu. Saat ngobrol, saat apa ya bincang-bincang dan lain sebagainya. Dan jawabannya dari siapapun gitu ya. Apalagi jawaban dari Gurunda. Walaupun secara implisit Ustadz Nas enggak menyebutkan ini gitu ya. Tapi menurut saya inilah jawaban yang saya cari gitu. Jadi versinya versi saya bukan versi Pak Nas gitu ya. Jadi versi saya bukan versinya versi Pak Nas gitu. Karena saya yang mencari jawaban atas pertanyaan ini gitu. Apakah kebenaran dan lain sebagainya, wallahu alam gitu. Tapi ini menurut saya adalah jawaban yang selama ini yang saya cari dan dijawab oleh Pak Nasrullah gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kajiannya sangat singkat dan setelah ini kita sharing saja. Silahkan hostnya untuk apa? Untuk memandu kembali. Maka silakan Pak Imam. Pak Rifan. Ada Bu Novi. Pak Imam, Pak Arif, oh Pak Arif, maaf, Pak Imam, jadi maaf, Ya, Insya Allah luar biasa, luar biasa. Ini tadi barusan tadi sebelum Zoom ini saya sempat kontak dengan Pak Iman ini. Ternyata dijawab semua ini sama Kang Muas ini, Pak Iman. Masya Allah, luar biasa. Tadi ragu kejawabnya Pak. Iya. Kalau sudah dijawab, ini jawabannya apa gitu kan? Ternyata iya, betul. Jadi ini menjadi pengingat bagi saya. Jadi yang selama ini saya yang di admin ya itu share tentang untuk checklistnya ternyata luar biasa. Luar biasa ini. Jadi malam hari ini saya memperoleh ilmu baru bagaimana cara untuk mengatur supaya apapun yang dilakukan itu tidak untuk mengharap perhatian dari manusia, tapi kita hanya untuk mengharap perhatiannya Allah. Ya. Karena memang fitrahnya manusia seperti itu.
Ya, saya manusia seperti itu. Jadi hanya mengharap capernya aja itu kepada Allah. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sharingnya. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, di-sharingkan, saya persilahkan. Jadi kita sharing-sharing santai saja, ya santai. Nah, dinikmati sharingnya dengan Kang Muaz, dengan teman-teman di grup Rianto juga, dengan ini yang lain. Bentar. Iya, ini Pak Sam open cam tapi kosong. Maunya Pak? Oh, Masya Allah, tidak kelihatan Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf, Masya Allah. Siap. Pak Sam mau sharing kali Pak. Oh gitu. Saya belajar aja dulu. Masya Allah. Delik nih Pak Sam ini. Iya. Ini semuanya pada pecian, cuman saya aja yang nggak pakai kepecian ya. Aduh, maaf banget. Dari masjid Pak, belum dilepas. Enggak apa Kang. Itu di masjid itu tadi. Tapi kalian. Masya Allah. Oke, silakan ya mau bertanya ya. Bunda Novi. Bunda Novi. Assalamualaikum Bunda Novi. Gresik. Salam. Pak, mohon maaf, saya selalu tepat waktu ya. Soalnya saya harus asar dulu, bersihkan rumah, memuliakan anak dulu, tilawah dulu. Kalau saya, sebentar. Mama kelihatan. Kalau saya boleh curhat, boleh ya Pak? Curhat ya. Silakan. Karena ini kan sharing kan Bu. Sharing mau apapun sharing kan silakan. Sharing curhat ya, ini lebih ke curhat. Kalau sharing kan berbagi ilmu ya. Kalau saya itu harus punya target harian termasuk tilawah minimal berapa lah. Jadi tadi itu terasa sekali yang menjadi parameter saya juga ketika saya tidak sholat tahajud, berarti saya itu berasa dihukum sama Allah. Bukan kita yang nggak mau tahajud, tapi karena Allah yang nggak mau kita hadir. Allah itu nggak mau dengar kita curhat. Karena itu Allah nggak bangunkan saya. Jadi kalau parameter saya itu satu hari itu kalau berkah atau tidak bisa dilihat ketika saya bisa atau tidak bersimpuh saat tahajud. Karena tahajud itu punya power yang luar biasa untuk 24 jam ke depan. Jadi kalaupun secapek-capeknya saya, walaupun aktivitas jam 12, tapi kalau bisa sholat tahajud, berarti alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan saya untuk bertaubat. Kalau saya pun pernah tidur lebih sore jam 10, tapi saya tidak bisa bangun, itu saya tuh sampai introspeksi. Apa ya saya tadi ya, kok nggak dibangunkan sama Allah? Sebegitunya ya Allah, kok sampai nggak Engkau bangunkan? Saya tuh pernah curhat ini Pak. Saya tuh pernah menyimpan sakit hati kepada seseorang. Karena saya nggak ingin mengklarifikasi, saya ingin menjaga terumbu karang, tapi saya nggak mengklarifikasi hati saya, mau redam amarah saya. Maksudnya masih ada iri hati. Itu saya dihukum Allah 2 hari berturut-turut itu tidak bisa bangun. Masya Allah. Dan ketika saya langsung selesaikan, saya ketemu dengan beliau, saya mengutarakan sesuatu yang tidak enak dalam hati saya. Alhamdulillah besoknya itu langsung Allah ringankan saya. Jam 1:30 itu sudah dibangunkan sama Allah. Saya bilang, ya Allah terima kasih. Mungkin karena ganjalan hati ini Engkau sudah hukum saya gitu Pak. Jadi kayak seperti itu, karena kaulan syakilan, kaulan syadidah, seseorang yang bisa menyampaikan suatu kebaikan itu karena dia punya charger yang kuat dengan linknya, kalau bahasa sekarang itu dekengan pusat. Jadi otomatis alarm itu pasti akan berbunyi gitu. Termasuk tilawah Al-Quran ini kan kalau bisa diterjemahkan hanya orang suci yang bisa memegangnya kan.
yang bisa Allah ridhoi memegangnya. Dalam arti suci itu bisa suci dari haid, hadas besar dan kecil, bisa juga kita artikan sebagai suci hatinya. Jadi kalau kita sesibuk apapun dan kita tidak bisa menyentuh Al-Quran, itu bukan karena kita yang nggak mau menyentuh Al-Quran. Jadi itu hanya curhat saya sebagai parameter rohiyah saya setiap hari. Kan yang tahu diri kita itu kan diri kita sendiri ya. Bisa dilihat dari amal yaumiyah. Kalau amal yaumiyah berantakan, pasti hati kita berantakan. Pasti kalau hubungan kita sama sama Allah itu bermasalah, maka hubungan kita dengan manusia itu juga akan bermasalah. Karena itu efeknya dahsyat kalau menurut saya. Itu Pak. Masya Allah, ya, luar biasa, keren. Kalau Bunda Novi hadir ini yang di-sharingkan meskipun itu curhat itu pasti keren. Dahsyat beliau, Pak. Oke, terima kasih. Monggo tanggapannya Kang Saya Mas. ada Zoom Pak, ikut ya. Besok saya kasih materi menjaga energi bahagia. Insya Allah nanti saya cerita kisah tentang seseorang yang Rasulullah ceritakan pada masa sahabat. Nanti besok nggih Pak, Selasa ya. Mohon hadir ya Pak. Siap. Linknya Bunda ya, nanti share bisa kasih linknya Bunda. Oke. Linknya aja. Kasih linknya ke kami. Bali Nusra, Pak. Oh, Bali Nusra. Bali Nusra beliau. Beliau masuk. Jadi Kang Mus Pampura. Jadi teman-teman di sini ini Indonesia. Jadi Bu Novi Gresik. Tapi kajiannya di Bali Nusra. Kerennya Pak Iman itu ya. Saya tuh selalu diseret kemana-mana ini. Saya tuh selalu diseret kemana-mana. Barusan ini saya diseret ke grupnya Cianjur ini Pak. Keren kan Pak Iman ini. Kayak nggak rela gitu loh saya beristirahat. Masya Allah. Bisa ke Ponorogo mau enggak? Dalam Pak. Pak Sam. Ada Pak Sam ya. Diminta ke Ponorogo sama Pak Sam. Iya, ini karena jadwal kampanye padat ini loh Pak. Saya masih masuk ke gua. Saya itu kalau nggak ada perlu nggak keluar. Karena saya lagi tirakat sama Allah. Besok ya Pak, ikut Zoom saya ya. Insya Allah. Kalau nanti saya share ya, Kang Mus. Semoga dipertemukan dalam keadaan lebih baik. Amin. Besok saya share ke Kang Mus linknya. Bunda Novi. Satu syaratnya, saya masih diingatkan oleh Pak Nasrullah. Ciri-ciri orang MR itu melihat satu kok. Kalau orang yang sudah MR, yaitu di disiplin kata. Jadi mohon izin teman-teman, apapun yang terjadi kalau udah kita cobalah belajar lah ya. Artinya orang MR itu terlihatnya, Pak Nas itu lihat kalau dia udah MR atau belum itu cuma satu sebetulnya, disiplin kata. Oke, insya Allah ya. Kita belajar bareng ya. Insya Allah. Siap. Baik, mungkin ada yang lain yang perlu disampaikan, Bunda Novi, sebelum ke serta yang lain. Barangkali ada juga yang mau disampaikan, mau curhat, mau sharing atau apapun. Ada Bunda Reni dari Bandung, ada Bunda Bujiati. Bu Reni baru masuk ya, Bu Reni ya. Iya. Baru untuk makan. Pokok Bu Reni, insya Allah ya. Iya. Monggo, silakan Bunda Reni.
Wah, ini saya udah tadi masuknya nggak tepat, jadi belum menyimak dari awal. Masya Allah, maafkan semuanya. Nggak apa-apa, saya menyimak aja dulu, nggak apa-apa. Soalnya baru masuk, ya nggak apa-apa ya. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya. Saya menyimak aja dulu. Apa perlu saya ulang lagi Bu Deni dari awal? Kalau tidak keberatan. Berarti nanti ikuti kajian berikutnya. Dan materi saya ya ini lagi gitu Bu. Nggak ada yang lain-lain lagi kok. Nggak banyak. Oke. Insya Allah. Pak Muas. Monggo silakan yang lain, mungkin ada yang mau di-sharingkan ataupun ada yang mau ditanyakan, silahkan. Waktunya sampai kapan Pak Irfan? Saya fleksibel saja ini, Kang. Jadi kita biasanya misalnya kalau jam 9 itu bisa sampai jam 10, bisa sampai jam 11, bisa sampai jam 12 juga. Kasih Pak Busro nanti. Jika itu sampai jam 12 juga mengikuti, Masya Allah. Masya Allah. Baik, baik. Monggo silakan yang mau ini. Baik. Ada Bunda Pujiati dari Mojokerto. Assalamualaikum Bunda. Bunda Pujiati. Nah, kalau mungkin ada yang disampaikan, monggo bisa langsung disampaikan. Ada Bunda Cindy Handayani. Dan ada ada Ning Hani. Kemudian ada Bunda Irma. Dari bunda-bunda yang saya sebut tadi, monggo bisa disampaikan apa yang pertanyaan atau sharing atau apapun, monggo silakan. Boleh saya yang satu, Pak Rifan? Monggo Pak Busro. Ini ya nanti setelah Pak Busro saya juga nggak apa-apa. Karena ini monggo, kan monggo Pak Busro. Yang hadir di sini itu cuma berapa orang yang ada di grup Riyadhah kita. Iya. Dari grup Riyadhah. Saya mau ini aja sharing tentang Riyadhah, grup Riyadhah yang diadmini sama Pak Rifan ini. Karena Kang Muas tadi menjelaskan tentang Riyadhah yang istimewa. Ini Riyadhah saya lebih istimewa dari yang istimewa itu, Kang. Ya, karena di sini yang saya sharingkan kegiatan-kegiatan Riyadhahnya itu apa-apa yang saya laksanakan ketika pertama kali saya kenal ilmu magnetologi. Jadi di situ mulai dari sholat wajib. Karena dulu sebelum saya ikut MR, sholat wajib itu berantakan. Dan saya menganggapnya mungkin di antara teman-teman di grup Riyadhah juga ada yang seperti itu. Cuma asumsi saya aja. Jadi saya tidak berani memberikan Riyadhah yang muluk-muluk seperti yang Kang Muas tadi ceritakan. Kita fokus ke amalan A. Kita baca berulang kali. Kalau kita sampai meninggalkan amalan itu, kita ada perasaan menyesal. Nah, di grup Riyadhah kita ini, saya fokusnya ke amalan-amalan yang wajib dulu, seperti sholat-sholat wajib, terus itu paling tidak untuk yang laki-laki, itu diupayakan untuk bisa jamaah di masjid. Itu usahanya. Karena pengalaman saya dulu, Kang Muas, sebelum saya kenal MR, itu yang tidak saya lakukan. Dan alhamdulillah setelah melakukan itu, perlahan-lahan kehidupan itu diperbaiki sama Allah.
setelah perbaikan sholat wajib, kita perbaiki juga sholat sunnah yang apa itu namanya, sholat sunnah rawatib itu satu. Kemudian sunnah-sunnah yang dianjurkan baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah seperti sunnah sholat tahajud itu Allah sendiri yang mewajibkan, walaupun bukan termasuk sholat wajib. Dan antara sholat tahajud dengan sholat subuh itu kita diberitahu Allah kalau di situ Allah itu sangat dekat dengan kita. Istilahnya turun ke langit yang paling rendah dengan bumi, yang paling dekat dengan bumi, sehingga disitulah kita lebih dekat kepada Allah, lebih mudah untuk mencari perhatian Allah, seperti tadi Kang Mu'ad bilang, kita perlu caper. Nah, disitulah setelah kita sholat tahajud, paling tidak 20 menit sebelum sholat subuh, kita perbanyak istighfar, dan juga kita perbanyak permohonan-permohonan apa yang kita inginkan langsung ke Allah sambil menunggu waktu subuh. Itu yang kita laksanakan di riyadhah kita, kan Mas. Setelah itu ya amalan-amalan seperti yang di magnet rezeki itu, seperti zikir al-malikul minimal 100 kali, karena itu ada hadisnya. Kalau bisa kita lakukan setiap hari, maka kita akan terbebas kemiskinan. Dan alhamdulillah itu juga mempengaruhi kehidupan saya, dan itu saya sharekan ke teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya alami juga bisa dialami oleh anggota yang lain. Kemudian istighfar minimal 100 kali, sholawat Nabi itu juga Allah yang menyarankan. Seperti kalau istighfar ada di surat Nuh ayat 10, surat ke-71, Fakultus Tasfiru yang tadi hampir diucapkan sama Kang Mu'az. Kalau yang sholawat itu di surat apa itu? Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi seperti itu, Kang. Selain itu kegiatannya ya ini kegiatan jurus-jurus ilmu magnet rezeki. Kita merawat terumbu karang, upayakan untuk bisa selalu plus 6, walaupun plus 1-nya kita masih belum bisa, tapi kita berusaha untuk plus 6 itu, karena kalau kita sudah plus 6 insya Allah plus 1, 2, 3, 4, 5 otomatis akan bisa kita dapatkan. Apa itu plus 6-nya? Ya mendoakan orang sebanyak-banyaknya, mendoakan kemuliaan dan kebahagiaan orang. Kalau di grup riyadhah saya, awal-awal itu saya kasih minimal 100 orang per hari. Tapi waktu itu Pak Imannya mengeluh terlalu banyak, Pak, katanya gitu. Akhirnya terserah semampunya saya gitu. Pokoknya itu yang alhamdulillah merubah kehidupan saya sejak saya ikut mengenal MR, akhirnya bisa ikut TFT dengan biaya yang Allah ini, sampai akhirnya kehidupan saya berubah 180 derajat. Seperti itu, Kang Mu'az. Jadi riyadhah kita itu tidak mengkhususkan amalan-amalan tertentu yang kita baca sholat surat Al-Mulk untuk membebaskan siksa dari kubur. Kita tidak membaca waqiah agar bisa kaya. Kita tidak membaca surat Ar-Rahman. Ya, bukan itu, tapi kita yang sederhana-sederhana saja. Yang selama saya belum ikut MR, itu selama itu saya tinggalkan. Justru saya kejar yang itu tadi. Ar-Rahman, Al-Mulk, Yasin, itu saya baca. Ternyata tidak ada efeknya. Karena yang wajib-wajib saya tinggalkan. Itu. Makanya di riyadhah ini saya anggap semuanya sama dengan saya. Mungkin ada yang sholatnya wajibnya itu masih keteteran,
tapi yang dikejar justru yang amalan-amalan yang bahkan sunnah pun tidak, disunahkan pun tidak. Hanya dari amalan pengalaman dari kiai-kiai dulu mengamalkan ini, mendapatkan ini. Padahal Allah sendiri sudah menuntun di Quran, kalau mau mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan anak yang barokah, mendapatkan kebun, dan rezekinya terus mengalir seperti air sungai, maka kita hanya perlu mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, dan kedepannya kita berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Kan kalau meninggalkan sholat wajib itu termasuk dosa juga kan, Muaz. Nah, kalau kita sudah mohon ampun tapi yang wajib-wajib kita tinggalkan kan ya percuma. Nah itu riado kita. Jadi riado kita ini aneh daripada yang lain. Tidak sama dengan riado dari yang lain-lain. Kita yang biasa-biasa saja, tapi itu luar biasa hasilnya ke saya sendiri. Dan itu saya ingin berbagi ke teman-teman yang mau menjalankan, silahkan. Yang tidak ingin mempraktekkan juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu, Kang Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, betul Pak Busro. Makasih ya. Jadi betul sekali Pak Busro ya. Mungkin sama lah ya. Sama, saya pun bukan awalnya itu bukan orang yang apa sih disebutnya, yang suka dengan apalagi kajian ataupun yang keagamaan lah ya khususnya, karena memang basic saya dulunya juga bukan yang ya mungkin kalau Pak Imam atau Pak Irfan udah basicnya udah jalurnya udah jalur pesantrenan nih gitu ya. Kalau saya kalau saya bukan jalur pesantrenan memang awalnya juga, jadi nggak ini ya. Betul Pak Busro, artinya jangankan yang sunnah gitu ya, yang wajib pun belum terpenuhi gitu ya. Nah, maksud saya itu sebetulnya tadi itu betul riadoh itu artinya saya tidak pernah membatasi ataupun mengistimewakan satu amalan gitu ya. Semua amalan baik gitu ya. Yang penting sesuai dengan syariat Islam. Intinya seperti itu. Jadi nggak ada batasan apakah harus bagaimana, harus ini. Cuman judulnya kalau sudah kita hatam, maksudnya bukan hatam, udah tamat lah, bukan udah tamat, sudah menjalankan yang wajibnya, ya, sudah menjalankan yang wajibnya, maka tambahlah kepada yang lainnya gitu. Jadi yang wajibnya selesai, baru yang lainnya. Tapi intinya gini ya, saya mau sampaikan sekali lagi bahwa sebetulnya bukan karena kita mencari perhatian Allah itu bukan artinya kita rajin bacanya sering banget, misalnya istighfar sampai 1000 kali bahkan ya, ataupun berapa kali gitu ya. Memang disunahkannya cuma 70 sampai 100 kali. Tapi bukan di situnya gitu. Tapi adalah kemauan kita untuk bergerak, kemauan kita untuk melakukan itu gitu. Nah, itu yang penting. Misalnya tadi Pak Busro dari yang misalnya mungkin sholatnya dulu itu masih belum ini. Nah, kemauan untuk melakukan sholat wajib itu yang dinilai. Kemauan untuk berusaha mengusahakan untuk datang ke masjid. Nah, itu yang dinilainya. Setelah ke masjid, nah udah biasa aja. Setelah kita menjalankan kewajiban, ya udah biasa aja. Tapi kemauan, tekad. Jadi Allah itu menilai itu dari tekad kita. Nah, perhatian Allah itu tergantung pada tekad kita. Kita mau melakukan riadoh yang seperti apa supaya menjadi caper Allah gitu. Jadi mungkin teman-teman banyak yang sudah sering melakukan riadoh-riadoh yang lebih. Jujur saya sendiri kayak mungkin tahajud bisa dikatakan masih bagusan anak saya kan.
dan lain sebagainya. Tapi ada satu amalan ataupun ada satu yang saya tuh pengen sekali nih, istilahnya saya rutinkan gitu. Setelah yang wajib saya penuhin terlebih dahulu. Jadi wajib itu harus dulu intinya. Yang wajib harus dulu, baru yang sunah-sunahnya, riadoh-riadoh sunahnya gitu. Nah jadi kalaupun misalnya artinya nggak ada khususon ya, nggak ada istilah apalagi kayak tadi al-waqiah untuk mencari rezeki, iya betul gitu ya, tapi nggak seperti itu karena yang pemberi rezeki adalah Allah. Baca apapun ya, kalau itu bisa dijadikan bisa dijadikan yakin kita akan itu Allah datang rezeki, ya datang rezekinya gitu. Apapun itu gitu, apapun surat dalam Al-Qur'an kita yakini bahwa itu adalah pendatang rezeki, ya jadi gitu. Tapi niat kita gitu, keinginan kita itu yang dinilai oleh Allah gitu. Nah, termasuk keinginan tadi Pak Busro untuk mengistiqomahkan sholat wajibnya, mau lagi kembali next levelnya adalah mau ke masjid, istilahnya merutinkan untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Next levelnya mengikuti MR lagi dengan mendoakan memuliakan orang lain. Next levelnya lagi dengan istighfar sehari 70 sampai next levelnya lagi gitu ya. Banyak sekali di magnet rezeki ada yang kita jalani gitu. Tinggal artinya pilih gitu ya. Pilih, jangan sampai semua amalan yang kita jalani tapi kita nggak tahu tuh apa yang kita lakukan. Bukan itu gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi pilih, pilih. Oh, semuanya kita jalanin kok. Semua itu kan secara simultan seperti mendoakan orang lain, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Itu nggak perlu kita perintah. Otomatis dalam otak sadar kita, begitu kita mengikuti training ataupun apa, itu pasti langsung nyantol dan langsung connect gitu. Mulai langsung berdoa seperti itu udah connect gitu. Tanpa harus ada input kamu harus mendoakan dan memuliakan orang, nggak perlu, nggak ada effortnya ke sana gitu, tapi udah langsung connect itu. Cuman riado khusus kayak zikir gitu ya, itu memang harus diupayakan gitu. Nggak semuanya juga bisa langsung nyantai dengan nyaman dengan itu karena nggak ada kaitannya gitu. Misalnya saya menemukan satu ilmu yang namanya, bukan menemukan, saya mendengarkan ilmu magnet rezeki yang namanya judulnya cuma satu, yaitu rezeki on time di audio. Setelah saya menemukan judul rezeki on time, apa yang saya harus lakukan supaya rezeki saya tidak terhambat gitu kan? Otak saya berpikir, apa nih yang membuat Allah itu saya nggak mau rezeki saya ditunda, apa? Oh, ternyata saya cuma dapat jawabannya, lu harus sholat berjamaah di masjid. Selesai. Gitu. Saya cari lagi jawab, kenapa saya harus sholat berjamaah di masjid? Itu kalau saya jabarin ini bisa sejam lagi, Pak. Bisa sejam lagi gitu ya. Kenapa saya harus sholat di masjid gitu kan? Dari satu kata rezeki on time, saya melakukan riado akhirnya dengan sholat di masjid setiap azan gitu. Dan itu sudah dijalankan rutinitas gitu. Kenapa? Nah, itu riado seperti itu maksudnya. Ya, awalnya memang saya kalau untuk wajib juga saya, ya mungkin Bapak tahu saya bukan orang ini, saya orang leasing gitu ya, yang notabene senangnya hiburan gitu, awalnya gitu. Mungkin kalau yang lain udah keagamaannya udah bagus gitu. Saya malah ngaji pun saya masih terbata-bata dulu gitu ya. Tapi saya pikir enggak kok, Allah itu lihat gimana saya berusaha untuk bisa gitu, untuk dekat dengan Allah itu gimana caranya gitu. Oh, ternyata Allah tuh bukan setelahnya, setelah kita bisa bukan itunya, tapi usaha yang kita lakukan itu penilaian Allah. Begitu Pak Busro. Mungkin begitu ya. Ya, betul sekali Mas. Karena di magnet rezeki sendiri kan ada kegiatan riyadhah. Di situ kan riyadhahnya baca Quran minimal 1 juz
per hari. Kalau bisa diupayakan 2-3 juz per hari. Tapi di Riyadhah kita, saya wajibkan teman-teman hanya perlu buka mushaf saja. Berapapun yang dihasilkan tidak ada apa ya, enggak terlalu penting. Yang penting tiap hari buka mushaf, baca, entah cuma 1 baris, 2 baris, 1 ayat, 2 ayat, yang penting tiap hari. Nah nanti kalau sudah biasanya sudah 1-2 juz itu sudah biasa. Kalau sudah terbiasa buka mushaf gitu. Cocok, setuju, sepakat saya Pak Busro. Betul. Monggo, ada yang lain? Ini saya juga sebenarnya santrinya Pak Busro saya. Jadi beliau ikut membuka Riyadhah yang pertama sampai saat ini alhamdulillah saya menjadi pesertanya. Nah, untuk yang Riyadhah kali ini Allah memberikan apa ya namanya suatu pemahaman kepada saya ketika saya meminta kepada Pak Busro, kan di Riyadhah kali ini Pak Busro tidak mensyaratkan adanya laporan. Nah, karena beliau sudah yakin bahwa semua peserta itu melakukan kegiatan Riyadhahnya. Kemudian saya minta izin, Pak, kalau dibuat laporan tapi yang tidak memberatkan, pakai checklist, pakai fiturnya WA di polling gitu gimana? Ya sudah, monggo Pak Rifan yang membuat. Oh, siap. Nah, ketika saya membuat seperti itu, ternyata saya apa ya, di dalam hati ini ada keinginan untuk lebih apa ya, menggali keilmuan secara keilmuan tentang Riyadhah itu. Jadi dari situ saya ketemu dengan beberapa ustadz yang dengan pembahasan ilmu yang memang yang Allah hadirkan untuk mendukung memperkuat saya menjalankan Riyadhah. Ya. Salah satunya kenapa kok saya kekeh membuat checklist itu, walaupun yang ngisi dari 130-an itu yang ngisi itu hanya 10 orang, tapi saya kekeh seperti itu. Ketika saya membuat format laporan itu, Allah memberikan kepada saya itu kayak muhasabah. Ya, jadi ketika checklist misalnya sholat zuhur, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah meringankan saya untuk sholat zuhur berjamaah di masjid. Saya klik di centang. Setelah saya centang, kemudian dalam hati juga gitu, ya Allah, izinkan untuk saya besok melaksanakan sholat zuhur lagi di masjid tepat waktu berjamaah. Itu rasanya kayak apa ya? Ya Allah, rasa syukur kita itu semakin banyak, semakin melimpah. Jadi ketika mau tidur misalnya, kan saya nge-share-nya jam 8 ya. Jam 8 malam, grupnya saya kunci. Kadang tidak tepat waktu. Tadi malam malah saya nge-share-nya jam 12 malam. Itu karena alhamdulillah apa ya, Allah memberikan rezeki yang luar biasa dahsyat, hingga kemarin itu saya diperbolehkan menempati rumah yang masih belum lunas pembayarannya gitu. Alhamdulillah. Jadi kemarin itu istilahnya habis sisa itu udah apa namanya ya, angkat-angkat barang dan lain-lain sampai jam 12 malam. Jadi jam 12 malam Pak Iman nge-share, saya jam 12:30 nge-share. Jadi itu jadi ketika checklist
nyentang kemudian saya nge-share itu ada perasaan bahwa ini adalah rasa syukur saya bahwa Allah telah memberikan kepada saya nikmat yang luar biasa bisa menjalaksanakan amalan-amalan di checklistnya. Nah, untuk amalan yang belum itu menjadi doa saya, ya Allah ini belum saya lakukan hari ini, ya Allah mohon besok bisa melakukan ini. Itu mungkin itu sharing dari saya, Kang Mus. Terima kasih. Ya, Masya Allah, keren banget ya. Intinya apapun yang kita lakukan yang bisa membuat kita nyaman untuk dekat kepada Allah. Gitu ya. Intinya itu aja sih sebetulnya. Apapun caranya, apapun metodenya, bagaimanapun intinya bahwa ya buat senyaman-nyamannya sehingga kita dekat kepada Allah dan mendapatkan perhatian dari Allah sehingga Allah menginginkan kita. Begitu, insyaallah. Barakallah. Amin. Izin ya, mungkin saya nggak mungkin saya batasin aja sampai jam 9.30 gitu ya. Siap. Satu lagi mungkin ada yang share, Pak Iman, monggo silakan Pak Iman. Alhamdulillah, terima kasih nih Kang Mus sudah mau mengisi kajian online Riyadho MR-nya Pak Busro dan teman-teman ya. Pertama, kenapa tadi saya bilang 4 surat itu? Karena dulu juga hampir sama lah ya saya dengan Pak Busro. Sholatnya sering menggampangkan gitu loh Pak. Tidak baik ya. Terus pertama. Kedua, saya ikut Riyadho di kenal MR tapi langsung ikut Riyadho gitu loh Pak. Itu mohon maaf memang rada banyak ya yang harus kita baca. Nah, yang tadi Kang Mus bilang apa yang tidak nyaman kalau tidak dilakukan, yaitu baca 4 itu. Itu Kang Mus. Nah, ada sih doa Robito, 4 kul, 3 kul, terus macam-macam lah ya. Nah, tapi yang bikin saya tidak nyaman kalau tidak melakukan, yaitu baca Quran itu. Ya ada yang kayak kurang gitu loh. Mau tidur tuh apa ya, kayak gelisah. Pernah saya tidak melakukan, gelisah, tidurnya tuh nggak tepat, nggak bagus ya. Tidurnya tuh nggak nyaman. Nah gitu kira-kira. Nah terus kedua, mohon ini Kang Mus, ini alhamdulillah pesertanya kan kalau Riyadho ini alhamdulillah 100 berapa ya, kira-kira 160 Pak ya, Pak Rifan ya, kira-kira ya. Nah monggo kalau teman-teman mau ini silakan Pak Rifan, nanti di kolom chat apa linknya. Kalau teman-teman mau mengikuti Riyadho ini dahsyat kok. Saya merasakan energinya kalau saya bukan lepas, istilah saya tidak mengikuti grup ini, kayak energinya agak kurang mantap gitu loh Pak. Karena selalu kan diingatkan sama Pak Rifan, Pak Busro untuk list itu loh Pak. Nah, yang saya ingin ini Pak, ini di luar ini ya, ini pesertanya banyak Pak. Alhamdulillah 100 lebih. Tapi yang saya kadang nggak ngerti, ini kalau kajian ini paling 10, 20 gitu loh Kang Mus. Ya, alhamdulillah pernah ada sih 40 pernah. Nah, ini gimana ya Kang Mus untuk supaya teman-teman tuh, jadi kan untuk menjelaskan Riyadho, untuk menambah semangat, untuk menambah energi ya. Saya merasakan di link Zoom, walaupun sebenarnya lebih dahsyat kalau kita offline, lebih dahsyat camp atau kajian offline gitu ya. Nah, tapi karena keterbatasan jarak ya yang tidak dekat, link Zoom ini yang sebenarnya menguatkan energi saya pribadi ya. Misalnya pas kita lagi nggak bagus energinya, pas buka Zoom, oh iya ya jurus ini, oh iya ya ini, oh iya ya ini gitu loh Pak. Nah jadi gimana Kang Mus supaya gini,
Bandung ini kan keren banget. Salah satunya Kang Mus nih yang ininya. Ya, apa penggeraknya. Nah, mohon pencerahan Kang Mus gimana supaya teman-teman khususnya di Riado ini untuk lebih semangat, terus ibaratnya gimana ya, Bandungismenya gitu loh. Koril Bandung kan dahsyat Pak, dahsyat ini kan sekali sekali itu bisa 120, kadang-kadang nggak muat gitu loh Pak. Dan itu rutin setiap minggu kan 3 kali 4 kali ya kalau ini Pak Kang Zoom ya, Kang Mus ya. Nah itu pesertanya juga terus-terusan. Nah, eh, gimana caranya? Tolong tularin dong ke kami-kami ilmunya, terus apa sih kiat-kiatnya gitu loh, Kang Mus. Karena saya rasa teman-teman juga membutuhkan gitu loh, Pak. Kira-kira itu, Kang Mus. Mohon maaf nih, jadi sedikit melebar pembicaraan. Terima kasih, Kang Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ini ya, ya intinya sih saya juga nggak tahu ya kenapa kalau kita Bandung gitu kalau bikin kajian itu selalu penuh mungkin ya, salah satunya mungkin energi ya energi yang kita keluarkan itu ya artinya effortnya lebih lebih lah gitu ya mungkin energi karena memang dengan energi itu sendiri kita akan terasa gitu kan kita memancarkan energi gitu kan dan itu akan terasa sekali oleh ke member-member yang lainnya gitu. Nah yang kedua mungkin eh, kolamnya dapat nih punten ya ini bahasa ininya ya bahasa bahasa kolamnya ikannya itu ikan dari balong sebelah dari apa sih eh, apa sih balong kalau balong apa Kolam. ya kolam sebelah ataupun dari mana gitu ataupun ikan dari laut yang datang masuknya gitu kan. Nah itu jadi pertanyaan kalau ngambil dari kolam sebelah ya mungkin jangan berharap banyak gitu ya kan. Jadi Jadi gini, kalau Kang Mus. di kolam bikin Iya. kolam tapi ngambil ikannya dari kolam-kolam tetangga yang sudah punya kolam. Akhirnya ikannya ya itu juga gitu. Sekali kolam yang intinya dia ngadain, ya di sini nggak akan ini lagi karena ngambil, ya kan? Tapi coba cari kolamnya adalah ikan yang memang dari luar yang tidak punya kolam. Itu lebih dahsyat gitu. Jadi mudah dibinanya, mudah untuk ini sekarang kolamnya kolam seperti apa gitu. Nah itu yang keduanya gitu. Jadi coba dua dulu Siap. lah ya, coba dua dulu. Energi dan kolam ya. Nah, energi dan kolamnya sumbernya dari mana dulu nih? Baru nanti kita ngomongin isinya gitu kan. Isinya seperti apa gitu. Gitu. Jadi ini kebanyakan teman-teman ya ngambil ikannya itu dari kolam sebelah gitu. Akhirnya ya energinya nggak bagus juga gitu. Karena kolam sebelah punya orang gitu. Mending kalau izin. Kadang-kadang nge-share player join grup gitu kan tanpa izin ke pemilik kolam. Di situ ada kan kita belajar magnet rezeki. Harus belajar magnet rezeki menjaga terumbu karang orang lain gitu kan. Begitu yang punya kolam tuh kok member saya ditarik jadi ke grup dia dong sih gitu. Hati-hati itu, hati-hati gitu ya. Niat kita bagus, tapi cara kita yang nggak bagus. Akhirnya bukan kezoliman yang muncul. Siap. Tuh. Ya, jadi harus perhatikan. Niat kita bagus, caranya nggak bagus, kezoliman yang muncul. Itu bukan saya yang bilang, tapi itu Gul yang bilang. Jadi Siap. lakukan cara yang baik, lakukan cara yang elegan gitu ya. Makanya
kita di Korwil Bandung itu sangat menjaga kolam kita. Bukan apa-apa, kasihan yang dapat ikannya. Gitu. Siap. Ya mudah-mudahan dengan ini akan lebih baik gitu ya. Amin, amin. Mohon bimbingannya Kang Mus nih. Mohon arahan dan bimbingannya. Insya Allah. Sama-sama lah kita belajar lah ya di sini ya. Gitu. Siap. Jadi awalnya ini grup ini Riyadho ini dari ada satu grup namanya Pejuang Keajaiban. Itu alhamdulillah interaktif. Nah, Pak Busro sama saya sama teman-teman berinisiatif membuat Riyadho, kelas Riyadho. Nah, jadi dari kolam ini sudah bagus, kolam ini. Nah, ini sama sebenarnya. Dua kolam ini sama. Nah, ini kelas Riyadhohnya. Tapi pada saat itu ya mohon maaf Pak Busro, kan Pak Busro satu MR-nya. Jadi saya minta tolong bantuan Pak Busro, teman-teman minta bantuan Pak Busro untuk yuk sama-sama yuk. Akhirnya Pak Busro, alhamdulillah Pak Busro bersedia buat kolam. Alhamdulillah sih kalau untuk awal ya sampai sekarang sih peserta banyak dan interaktif juga, grupnya interaktif di WA-nya. Nah, cuman Pak kajian ini aja yang kadang-kadang kok ya pesertanya nggak banyak gitu loh Kang. Kira-kira itu terima kasih banyak pencerahannya. Mohon maaf nih Kang Mus minta bimbingan terus nih untuk sama-sama kita mensiarkan MR ya. Ya kalau perlu Kang Mus berdiskusi atau datang ke Mojokerto, monggo Pak Busro. Insya Allah. Monggo Pak Rifat. Insya Allah. Kalau izinkan. Ya intinya gini aja lah. Bersihin dulu niatnya gitu ya. Berapapun jumlah orangnya yang hadir. Insya Allah tugas kita adalah menyampaikan. Persoalan yang mau datang, yang mau dengerin, yang mau apa, itu bukan persoalan kita. Intinya niat kita adalah siar. Kita udah berusaha untuk menyebarkan flyer dan lain sebagainya. Yang mau datang, alhamdulillah atas izin Allah, berarti diizinkan. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Siap. Terima kasih Kang Mus udah mau mengisi kajian di grup Riyadho MR ini Pak. Khususnya Mojokerto nih Pak Busro. Jawa Timur nih Pak. Mojokerto itu Jawa Timur bukan Jawa Tengah ya? Tengah Purwokerto. Jawa Timur Pak. Oh Jawa Timur ya. Mojokerto Jawa Timur. Baik. Alhamdulillah. Bisa ini ya, udah pas ya. Salah. Kang Mus, mohon maaf bila mana terjadi ada teman-teman dari grup kita yang share player tanpa izin dulu ke adminnya. Karena sebenarnya teman-teman sudah saya wanti-wanti kalau mau share ke grup yang bukan binaannya, saya sudah mewanti-wanti untuk minta izin dulu ke adminnya. Sebelum share, hubungi dulu adminnya, minta izin. Dan itu di-share dulu ke admin itu. Kalau adminnya berkenan, baru kita share ke grupnya. Tapi mohon maaf, mungkin ada yang karena terlalu bersemangat, tanpa izin langsung di-share ke grup, ya mohon dimaafkan. Nggak apa-apa Pak, insya Allah semuanya orang MR saling memaafkan lah, insya Allah ya. Nggak ada sama semuanya insya Allah. Monggo. Ya, terima kasih banyak Kang Mus. Ya Allah. Barakallah. Baik. Dan berjalan waktu, sekarang sudah jam 21:30. Bisa sedikit saya sampaikan dari yang tadi disampaikan oleh Kang Mus. Keajaiban itu ada ya, keajaiban itu ada, dan bagi yang percaya itu pasti akan mengejar keajaiban itu. Bagaimana cara mengejarnya? Cari perhatiannya
Allah. Ya, secaper-capernya kepada Allah. Capernya gimana? Ya dengan ibadah. Ya, salah satunya dengan mengikuti juga riyadhah. Lebih semangat lagi dalam beribadah, lebih rajin lagi dalam beribadah, lebih banyak lagi dalam beribadah, lebih khusyuk lagi dalam beribadah, terutama yang mungkin meningkatkan keikhlasan, ya, ridho. Nah, itu rangkaiannya seperti itu rangkaian. Kemudian caper itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, nggak perlu kalau caper-caper kepada manusia itu. Kalau masa-masa pacaran ya dulu nggak pacaran dulu. Seperti itu. Ya. Kemudian apa yang diinginkan Allah dari hambanya itu yang kita lakukan. Ya. Apa saja yang diinginkan Allah, ya, terutama ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Itu saja sebenarnya. Cuma rangkaiannya memang banyak. Kemudian tadi ketika ada sharing, jika sudah mengerjakan yang wajib maka lanjutkan dengan yang sunnah. Yang wajib dikerjakan rutin, ditambah sunnah-sunnahnya. Kemudian ada kemauan untuk bergerak dan melakukan peningkatan ibadah. Jadi itu tadi, wajibnya sudah, rutin, ditingkatkan sunnahnya. Mungkin itu sedikit resum, mungkin banyak yang juga terlewat. Kalau yang terlewat mau lebih lengkap nanti bisa lihat di rekamannya. Insya Allah besok saya share. Itu barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya Kang Mus untuk sharing di kajian rutin dari Grup Riyadhah ini. Semoga apa yang kita terima di malam hari ini menjadikan bekal kita bisa meningkatkan amal ibadah kita di kemudian hari. Kalau nanti mau lanjut, monggo. Yang teman-teman seperti biasanya, monggo. Kalau mau istirahat juga monggo. Kita tutup dulu ya kajian malam ini. Kita baca istighfar 3 kali, kemudian alhamdulillah 3 kali, dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, terima kasih terutama Kang Mus yang bersedia hadir malam hari ini. Saya yang berterima kasih kepada semuanya, barakallah ya. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf bila ada yang nggak tepat dari penyampaian tadi ataupun ada kata-kata yang nggak tepat, saya mohon maaf, saya mohon dimaafkan, mohon ridhonya ya. Dan saya sekalian pamit izin duluan, silakan monggo yang mau lanjut saya izin dulu, nggak apa-apa ya. Om Busro, nggak apa-apa ya, Pak Iman ya. Terima kasih banyak, Kang Mus. Bu Reni ya, pamit dipayun Bu Reni. Ya, sama-sama Pak Muaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Izin pamit juga saya untuk semuanya. Terima kasih banyak, Bu Reni. Terima kasih semuanya, luar biasa. Terima kasih. Selalu digunakan Zoom-nya untuk belajar bersama-sama. Yap. Mas Nur, assalamualaikum. Monggo yang monggo Bu Reni. Ini mohon maaf, ini apa Jawa Timuran nih Bu. Iya, nggak perlu Pak. Ini dari kebetulan teman-teman dari Mojokerto, Pak Busro, Pak Rifan yang
penyedia link Zoom-nya ini dari Malang sebagai host juga beliau. Dari Jawa berbagai Timur. kota ya, alhamdulillah bisa silaturahim, berbagi ilmunya, Pak. Insya Allah luar biasa. Dari Bandung, Bu ya? Iya, dari Bandung sama dengan Pak Muaz. Iya, dari Komil Bandung. Dahsyat, Bandung dahsyat, keren. Iya, sama-sama. Dahsyat semuanya, magnet rezeki luar biasa. Enggak, nuhun Ibu. Ya, sami-sami Bapak, saya pamit ya untuk semuanya. Bangga. Selalu semuanya, jazakumullah khair, ilmunya luar biasa. Bangga. Nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Mas Nur, ada Bu Irma. Assalamualaikum. Baru lihat. Pak Iman lanjut buka dua Zoom ini di online juga. Wih, dahsyat. Silakan Abah. Saya mohon izin mundur dulu ya. Oke. Monggo Pak. Kita tutup aja Pak Rifan kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Busro. Terima kasih Pak Busro. Saya juga izin pamit nih Pak. Monggo. Mohon maaf lahir batin ya semuanya. Pak Rifan, Pak Sam, Abah Mas Nur. Semuanya. Terima kasih ada Mbak Cindy. Iya. Atur nuhun. Izin live. Monggo Pak. Izin saya end all ya. Terima kasih semuanya, Pak Mas Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.